Ya, halo. Kembali di tutorial kali ini, saya akan kembali menjelaskan tentang gimana membuat simpak sederhana. Yang sekarang ini saya beri topik generate dummy data. Jadi sebelum ke dashboard, kita generate datanya dulu. Jadi ini part 2,5. Biar nanti ketika ada dashboardnya, sudah ada datanya. Jadi kelihatan bagus dashboardnya. Nah, dummy data ini kita buat, kita generate, enggak manual satu-satu. Caranya kita generate dengan menggunakan Faker. Jadi Faker ini library PHP yang udah banyak digunakan. Bisa langsung ke git-nya aja biar ngerti apa itu Faker. Nah, di sini jadi Faker ini enggak dia merupakan library PHP yang bisa digunakan untuk membuat data dummy atau data yang bukan data beneran lah, cuma biar database-nya keisi aja. Data dummy biasanya buat ngetes aja sih. Ini ada banyak sekali fiturnya. Mau kita buat data seperti apa? Apakah data nama, data alamat, data teks. Kita juga bisa buat data dummy tentang male female, lalu nomor telepon, alamat email. Itu semua bisa dibuat dummy-nya menggunakan Faker. Nah, untuk YII sendiri, YII secara default sudah menyediakan ekstensi YII2 Faker. Jadi kalau kita install Project Basic atau Advance, secara default sudah disediakan oleh YII-nya. Yang perlu kita lakukan tinggal mengaktifasi atau mengkonfigurasi Faker itu. Nah, kalau kita lihat dari DB yang udah kita buat nih, ini ada 5 tabel, tabel pegawai, terus tabel pendidikan, sama pangkat golongan. Yang duanya selain itu ada tabel master. Jadi yang akan saya generate itu sekarang hanya tabel pegawai, histori pendidikan, dan pangkat golongan. Jadi cuma tabel ini, dan ini. Yang master nih karena statis jadi nggak saya bikin. Nah, untuk melakukan generate-nya, pertama kita config dulu. Kita aktivasi dulu Faker-nya. Kita untuk melakukan konfigurasi Faker, masuk ke config, lalu bagian konsol PHP. Oh iya, sekarang kita akan menggunakan YII Console. Jadi secara default itu YII menyediakan dua interface. YII Web yang biasa kita pakai ini. Ini interface pertama, YII-nya. Yang kedua adalah YII Console. YII Console itu YII yang command line lah. Biasanya ini digunakan untuk cron job atau pekerjaan lain yang nggak membutuhkan interface. Jadi hanya butuh command line aja. Kalau secara bawaan sih kita udah ada ini Hello Controller. Ini Hello Controller nih kayak contohnya gimana cara pakai command line. Kalau mau coba bisa langsung aja. Ini saya masuk ke projectnya dulu. Nah, untuk memanggil YII command line bisa langsung php YII, nama controllernya, terus nama ininya, actionnya, sama kayak di browser. Jadi dia hello/index. Nah, secara default karena dia ada given value-nya hello world, maka dia akan menampilkan hello world ini. Kita bisa juga passing parameter di sini. Misal kita mau passing parameter hi dunia. Nah, dia langsung jalan juga. Karena ini actionnya cuma nge-echo aja sih, nge-echo yang kita inputin. Jadi keluarnya cuma ini. Nah, lanjut kembali lagi ke Faker tadi.
II2 Faker. Untuk mengaktifasinya bisa masuk ke config konsol PHP. Nah, di line 31 secara default ada konfigurasi yang di komen. Ini kita uncomment aja biar Faker-nya bisa jalan. Nah, kita save. Nah, biar kita bisa menginput data sesuai dengan tabel yang kita punya, kan kita punya 3 tabel tadi. Kita bikin controller baru aja di comments. New file. Isinya ini copy paste saja dari tutorialnya. Akan saya jelaskan apa kodenya. Kita copy paste dulu. Kita save dengan nama generate controller. Save. Nah, ini. Jadi di sini saya membuat 2 action add dan action add pangkat pendidikan. Sebenarnya bisa aja sih digabung. Jadi untuk ketika add ini sekalian langsung add pegawai, nge-add pangkat golongan, dan add pendidikan. Tapi ini biar jelas aja jadi satu dulu. Untuk yang action add ini saya mengadopsi kode dari blognya hafidmuklasin.com di sini. Saya mengadopsi ini. Codingannya sama, cuma beda di variabel sama tabel database-nya. Nah, jadi kalau di tutorialnya ini dia bisa menginsert sekitar 9 juta record. Makanya dia bikin variabel row sama iterate. Row ini maksimal 9.000, iterasinya mungkin 1.000. Tapi saya buatnya dikit aja. Ini saya kasih given 200 data. Kalau banyak-banyak nanti juga nggak kepake. Nah, ini start ini micro time throw. Micro time throw ini dari tutorial blog itu biar kayaknya biar kelihatan lah udah berapa lama ininya, biar nge-echo aja. Nah, untuk memulai Faker, kita bikin variabel Faker yang memanggil ini, memanggil ekstensinya Faker factory create. Setelah itu kita buat array datas. Ini nanti untuk menampung hasil generatan. Jadi sebelum di save di sini, batch insert ini fungsinya buat nge-save, itu datanya ditampung dulu, biar kita nggak berkali-kali ngebuka database, ngebuka tabel. Jadi cukup sekali koneksi, data yang diinput bisa banyak langsung. Nah, ini untuk data yang kita masukkan. Ini urutannya disamakan dengan urutan di sini. Jadi saya pertama masukin NIP. Biar cepat nih saya kasih random number dengan 9 digit. Lalu TMT karena tanggal. Saya masukkan ini. Date time di century. Abad ini dengan hormat YMD. Lalu nama ini ada kelas bawaan Faker, fungsi bawaan Faker, name. Jadi nanti dia akan mengenerate nama-nama bahasa Inggris sih. Lalu ini teks, foto saya kasih teks doang. Teks dengan 30 karakter. Tempat lahir, ini juga fungsi bawaan, city. Jadi akan mengenerate nama kota-kota. Lalu tanggal lahir, sama seperti TMT tadi. Date time century YMD. Lalu agama, jenis kelamin, nikah, status pegawai. Ini saya kasih angka random aja, nggak usah pakai Faker. Angka random 1-6, angka random 12, angka random 14, angka random 12. Ini soalnya kita udah statis. Kalau masih ingat, itu saya taruh di helper.
Jadi untuk jenis kelamin ada 1-6 kodenya. Untuk agama 1-6. Jenis kelamin ada 2, status pegawai ada 2, lalu status nikah ada 4. Jadi di sini menyesuaikan 1-6, 1-2, 1-4, 1-2, tergantung kode di variabelnya. Lalu untuk alamat, ini kita pakai fungsi bawaan Vector lagi address, dia akan mengenerate alamat. Telepon juga ada, kita bisa generate-nya menggunakan phone number. Email juga bisa generate seperti ini. Nah, lalu syarat sama password, sebenarnya ada fungsi SHA-1 atau apa gitu, tapi biar cepat saya pakai ini. Kan saya juga nggak mau login pakai akun ininya, akun dummy-nya. Lalu created date sama pakai format kayak tadi, tanggal, created by-nya saya kasih 1. 1 ini yang udah ada ID-nya. Mau kita coba aja. Berarti ini saya besarkan dulu. Untuk memanggilnya php yii controller generate action add. Saya nggak usah ngasih parameter karena udah saya kasih given parameter di sana. Kalau mau ngasih ya kayak di atasnya, bisa. Kita enter. Wow, ada error. Kita cek apa errornya. SQL state. Ini errornya. Jadi kayak nggak bisa connect ke SQL-nya. Kalau kayak gitu itu biasanya di config di bphp ini diganti jadi 127.0.0.1. Kayaknya gitu sih. Kita coba aja. Kita ganti 127.0.0.1. Kita save. Kita coba lagi komennya. php yii generate add. Nah, sudah. Ini tadi output echo-nya dari blok tadi. Kita cek di DB. Atau kita cek di ini. Nah, ini sudah secara default tergenerate Mariam Romaguera, Lionel Hagenes, Mercedes Puncak, pokoknya nama-nama sana deh. Secara format email juga udah rapi ini, udah email format lah, email well format lah di sini. Bisa kita lihat view. Ini belum keisi ya tadi pendidikannya, nanti kita isi. Tapi datanya sudah tergenerate vector tadi, NIP-nya tergenerate 9 digit, TMT-nya terhitung tanggal abad ini, lahir di tahun 1940. Namanya sudah, tempat lahir West Kimburi. Ini ada nggak ya, West Kimburi? West Kimburi. Oh, ternyata emang dummy nama tempatnya. Tanggal lahirnya, ini mungkin agak aneh ya, tanggal lahirnya 2015, tapi udah jadi PNS, tapi dia udah kerja 1940. Agamanya Kristen, tadi angka random tadi, laki-laki menikah. Alamatnya juga udah well format alamat, teleponnya juga udah, email kayak gini. Kalau kita lihat di database-nya, ini database tabel pegawai. Nah ini tergenerate langsung 200. Tadi kan sebelumnya ada satu data ini aja, John Doe. Lalu saya generate tadi ada 201 totalnya. Kalau mau generate lagi bisa sih. Kita refresh. Ini jadi nambah 200 lagi, jadi 401 data. Nah, yang kedua, saya mau menambahin pangkat golongan. Ini saya agak manual sih nambahinnya. Mungkin bisa diganti gimana caranya biar otomatis. Ini max ID pegawainya. Saya cek di sini max-nya ada berapa ya. Saya kasih max ID supaya nanti data untuk pendidikan sama pangkat golongan itu
ID-nya nggak ngelebihin dari ID pegawai yang ada, biar nggak error. Ini 404 maksimal. Jadi saya 404. Datanya mau berapa data? Mungkin kita coba 500 data. Sama kayak tadi, kita bikin array kosong dulu. Ini data pangkat buat nyimpen pangkat. Ini buat nyimpen pendidikan. Lalu kita iterasi sebanyak jumlah data yang kita inginkan. Kita pakai for biasa. Lalu kita isi datanya. Untuk pangkat, ini variabelnya ada ID master pangkat golongan. Saya buat 17 karena kodenya di master ada 1 sampai 17. Kode master pangkat golongan ada 1 sampai 17. Lalu untuk ID pegawai saya buat 4 sampai max ID pegawai di sini. 4 karena ini ID pertama dari pegawai di tempat saya ini 4. Biar dia nanti merefer ke pegawai yang ada di database. Ini terserah diganti gimana caranya kalau mau biar lebih dinamis. Lalu tanggal SK-nya ini sama, kita generate seperti ini formatnya untuk IMD. Untuk nomor SK kita generate random angka aja di sini 9 digit. Lalu untuk scan-nya saya cuma kasih teks biasa dengan ukuran length 30. Created by-nya saya kasih 1, date-nya saya kasih date sekarang. Untuk pendidikan juga sama, ID pegawainya saya buat 4 sampai maksimalnya 400 berapa tadi ID pegawai. Lalu ID tingkat pendidikan saya kasih 1 sampai 4 karena saya cuma ada SD, SMP, SMA dan S1. Nomor ijazahnya saya kasih random number. Scan ijazah saya kasih teks random. Tahun lulus saya kasih tahun aja tapi random di abad ini. Created by-nya saya kasih 1 default. Created date-nya saya kasih date hari ini. Kita coba aja running add pangkat pendidikan. Cara runningnya php iii generate add strip pangkat strip pendidikan, enter. Nah, ini nggak tahu apa yang outputnya ini. Padahal ini saya mengecho i-nya, tapi n-nya harusnya ini enter sih. Apa kebalik ya? Begini ya? Nah, tapi biarlah, sudah ke generate yang penting datanya. Nah, ini sudah tergenerate datanya. Bisa kita lihat di ininya. Nih, datanya sudah ada. Pengatur muda. Ini sekolah menengah tingkat atas SMA. Ini gambarnya hilang karena saya generate. Tadi cuma teks biasa, jadi nggak ada gambarnya. Dikasih try catch saja kalau mau. Ini pangkat golongannya udah keisi. Pendidikannya udah keisi. Nah, ini dia terisi 2 kali tapi datanya berbeda. Ini pendidikannya malah nggak keisi kan tadi random angkanya kan. Jadi ada pegawai yang nggak keisi juga. Yang penting datanya sudah ada, ini bisa jadi modal buat kita bikin dashboard biar kelihatan datanya nanti. Nah, jadi begitu caranya untuk mengenerate random data. Nanti ini bisa berguna ketika kita buat dashboard. Kita juga bisa melihat ini mungkin nanti bisa ngelihat data apa sistem kita bisa muat berapa dB-nya atau kecepatannya.
Nah, sekian dari saya untuk tutorial kali ini. Nanti di part 3 akan saya lanjutkan tentang bagaimana membuat dashboard. Saya Devendi Tama, terima kasih.